Nah, hari ini gue lagi ada di YY Exhaust atau bengkelnya Bang Yoyo nih, yang memang langganan kita buat bikin modifikasi knalpot. Nggak cuma buat balap doang, tapi kalau buat harian doang, kalian juga pengen yang suaranya bagus, performance-nya agak meningkat, bisa juga di YY Exhaust. Nah, jadi di sebelah gue, ini adalah Honda Brio yang akan gue pakai balap barengan sama Hendra. Nah, untuk develop awalnya, gue mau modifikasi knalpotnya dulu nih. Nah, peranti knalpotnya itu mulai dari downpipe-nya, terus piping-pipingnya, sampai ke muffler bagian belakangnya. Nah, ini kebetulan pas gue udah nyampe, udah selesai dikerjakan sama Mas Yoyo. Nanti gue juga bakal ngobrol sama dia, kira-kira spesifikasinya seperti apa sih yang cocok buat Honda Brio ini kalau dipakai buat balap touring. Apakah ada spesifikasi yang khusus atau memang sama aja kalau kita beli yang memang untuk modifikasi untuk yang dipakai di street atau jalan raya, cuma pengen suaranya supaya bagus. Nah, nanti seperti apa modifikasi knalpotnya kita akan langsung ngobrol sama Mas Yoyo di dalam. Nah, tapi sebelum gua ngebahas knalpot dengan Mas Yoyo, gua mau ngebahas tentang Honda Brio ini dulu. Nah, jadi Honda Brio ini adalah Honda Brio yang baru kita beli, bukan yang tipe RS, karena memang sayang kayaknya kalau kita pikir-pikir kita beli yang tipe RS cuma beda beberapa poin doang. Yang pasti kan secara performance-nya ini mobil sama yang RS maupun yang tipe-tipe yang lain. Dan ini yang pasti gearbox-nya manual. Kita bukan beli yang matic karena ini untuk dipakai di balap. Nah, selanjutnya modifikasi-modifikasi apa aja sih yang dilakukan pada mobil ini untuk bisa memenuhi regulasi untuk balap OMR Brio. Yang pertama, ini sama aja sih sebenarnya regulasinya kayak balap Honda City Hatchback atau balap OMR sebelumnya. Jadi yang boleh diganti itu adalah kopling. Kopling boleh diganti dengan jumlahnya itu koplingnya sama seperti standarnya, yaitu single. Berarti cuma boleh pakai single, nggak boleh pakai yang double atau triple, nggak boleh. Cuma boleh pakai single, dan flywheel-nya nggak boleh diganti juga. Flywheel-nya cuma boleh pakai standar, boleh dientengin maksimal beratnya di 4 kilo, nggak boleh kurang dari 4 kilo. Nah, selanjutnya setelah itu penggantian knalpot yang sekarang kita baru selesai kerjakan di Yoyo Exhaust. Terus habis itu komputernya boleh pakai piggyback, boleh pakai kalau kita sih kayaknya rencananya nanti pakai Unichip ya, yang umum teman-teman juga pada pakai di balap OMR. Nah, selanjutnya habis itu suspensi boleh diganti, tapi suspensi beda seperti balap-balap OMR yang City Hatchback. Kalau City Hatchback itu boleh pakai two way, kalau OMR Brio mentok cuma boleh pakai one way suspension. Nah, selanjutnya ini yang udah diganti lagi, suspensi sih belum kita ganti. Masih on the way barangnya, kita lagi kirim. Yang udah diganti di sini adalah brake line-nya, terus dari sisi kaki-kaki kita juga udah tuning ulang. Terus yang pasti nanti kampas remnya juga kita akan ganti dengan pakai yang racing. Nah, terus selanjutnya ini jadi di bengkel YY Exhaust ini kita dia selain bikin knalpot, kita juga bisa ngeset bangku untuk balap. Nah, jadi dua hal itu yang kita kerjakan sekarang di sini. Terus selanjutnya untuk OMR sendiri, kalau nggak salah, koreksi gua buat kalian yang pakai Brio juga, bener nggak nih standarnya itu sekitar 100 berapa sih, 110 apa berapa ya horsepower ya? Gue juga belum research. Dan kurang lebih biasanya kalau udah di-upgrade jadi dengan exhaust tambahan, exhaust aftermarket dan downpipe dan segala macamnya, begitu juga dengan Unichip, itu bisa naik sekitar 120-an plus horsepower. Bahkan katanya ada yang bisa nyampe 130 horsepower. Nah, ini kita lagi mau coba, nanti kita lihat di dyno. Setelah selesai pengerjaan dari sini, kita akan bawa ke bengkel dyno, terus dipasang komputernya dulu, nanti di dyno, nanti kita lihat hasilnya kira-kira akan jadi berapa horsepower. Terus selanjutnya, yang apa lagi sih yang boleh dimodifikasi? Yang pasti velg kita boleh pakai velg racing. Nah, ini velg gue masih fitting pakai velg JF Luxury yang memang bekas kita Honda Jazz kemarin kita pakai. Tapi di sini kelihatan ya offsetnya agak keluar karena memang ini offsetnya ini standar Brio ini sebenarnya kan offset velgnya kan 45 ya. Dan yang gue pasangin ini di belakang itu offset 40. Kalau gue lihat 40 di belakang itu masih oke ya, masih oke, offset 40, velgnya lebar 7 dan bannya ini kita pakai 195/50. Kalau di belakang sih masih bener-bener rata ya sama bagian fendernya ya. Bener-bener rata, agak sedikit keluar di bagian depannya. Tapi di depan ini memang asal nyeplok doang nih kata Hendra. Kebetulan memang ini yang depan gua set itu pakai offset yang 35.
Tapi ini kayaknya ditambah spacer, kalau gue lihat tebelnya kurang lebih 2,5 cm, jadi keluar banget. Nah, cuma ini kan mobil belum di camber. Kalau buat balap itu otomatis camber depan biasanya akan lebih banyak. Itu sekitar bisa pakai sekitar 3,5 sampai 4,5. Nah, nanti kita lihat nih kalau udah duduk pakai coil over, udah pakai ini, cambernya kita set kira-kira nanti offsetnya masih oke apa enggak dengan velg ET35 spacer 2,5 cm. Kalau posisi tegak gini sih nggak oke banget, udah pasti keluar. Udah nggak bisa kita pakai. Nah, ya udah habis dari sini kita akan ngobrol sama Mas Yoyo tentang modifikasi knalpot Honda Brio. Oke, sekarang kita sudah sama dokter knalpot, Mas Yoyo. Wih, Yoyo Exhaust. Nih knalpotnya udah mendunia nih. Iya, Yoyo Exhaust tuh ada loh, merek impor sama Yoyo Exhaust itu kayaknya dia harus bayar royalti tuh ke Mas Yoyo tuh. Karena kayaknya yang pertama kali pakai Yoyo Exhaust tuh Mas Yoyo. Jadi kalau anak-anak timur nih khususnya nih yang kalau modifikasi knalpot siapa yang nggak kenal Mas Yoyo. Nah, jadi kita Jazz waktu itu saya bikin sama Mas Yoyo juga ya, knalpot ya? Iya, Jazz GK5. Jazz GK5. Sekarang kita bikin buat Honda Brio kita. Nah, Mas Yoyo, ini kan yang standar nih, udah kita copotin. Ya. Jadi biasanya kalau untuk naikin performance dari mobil-mobil Jazz, Brio kayak gini, apa aja sih yang perlu diganti knalpotnya? Ya, kalau untuk kepengen bagus maksimal ya full system dari downpipe, front pipe, center pipe, muffler. Muffler. Itu semua paket ada buatan Yoyo Exhaust? Ada. Ada ya? Ada. Oke. Nah, ini saya mau lihat yang kita liatin yang standar nih. Ini kan kalau standar nih kan bisa dijelasin nggak Mas Yoyo? Ya. Ini kan kita lihat yang racing nih Mas Yoyo ya? Ya, custom. Custom ya kita bilang ya. Ini buatan Yoyo Exhaust tuh, lihat dong. Ada peneng nih, Yoyo Exhaust gitu kan. Nah, ini kan besarnya jauh banget Mas Yoyo. Ya. Kenapa yang standar bentuknya downpipe-nya sebesar ini, kenapa dibuat jadi gepeng kayak gini tuh? Ada fungsinya nggak tuh? Ada. Apa? Kalau ini kan lubangnya oval om. Oke. Ya kan? Iya, ini agak sedikit ngerucut biar sedikit ada powernya agak sedikit nahan. Di sini rata biar keluar rata. Oh. Jadi powernya nggak terlalu loss gitu pas keluar ya? Betul. Ada tahan, jadi ada kompresi yang ketahan di dalam gitu ya, maksud tujuannya ya? Kalau standar orinya kan di dalamnya ada catalytic converter. Oke. Oh, catalytic di sini ya? Iya, ada 2 biji. Kalau mesin L series, nggak di Brio, nggak di Jazz. Oh gitu? Ada 1 sama 2 di sini catalytic converternya. Oh. Sama di front pipe. Oke, catalytic converternya itu berarti ada di downpipe sama di front pipe. Oke. Nah, kalau kita bikin yang racing, ini nih bagiannya kayak yang dari downpipe turun ke front pipe gini, baru yang ke apa namanya istilahnya yang kalau tangan? Center pipe. Center pipe-nya itu jadi satu apa terpisah kayak gini juga? Terpisah di posisi sama ya? Terpisah dan di posisinya persis kayak di sambungan orisinilnya. Oh, sama persis. Sama. Berarti ini ngemalnya dari yang asli gitu ya? Betul. Nah, kalau ukuran pipingnya sendiri, Mas Yoyo, ada perbedaan nggak antara yang piping yang standar sama yang kita pakai di racing itu bakal lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede. Lebih gede? Lebih gedein gede, ya? iya. Kalau yang buat racing ini kira-kira kita pakai pipe-nya tuh yang berapa inch ya? Kalau untuk kita mau pakai pipa berapa, kalau saya patokannya tergantung spek mesin Om. Oke, berarti custom bisa nih ya? Iya. Sesuai spek mesin permintaan dari engineer si bengkelnya nih? Iya betul, dari mekanik sama si owner kendaraan. Oke. Nah jadi kalau nggak semata-mata cuma karena rekomendasi dari Mas Yoyo aja nih. Ada request nih dari engineer nih, pakainya berapa inch gitu. Betul. Siap. Nah, kalau berapa inchnya berapa ya kita nggak akan buka karena itu biasanya rahasia bengkel masing-masing tuh Mas Yoyo ya. Iya. Gitu. Nah, oke. Mas Yoyo. Terus berarti kan ini kan downpipe ya, downpipe, center pipe, front pipe, center pipe sampai ke muffler belakangnya. Iya. Nah, kalau bagian muffler belakangnya nih kita lihat nih Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo, saya kan pakai ada juga yang buat di Jazz gitu, yang impor tuh. Biasanya mufflernya tuh agak gede gitu. Kalau ini kan slim aja nih. Itu ada perbedaan nggak sih muffler yang slim kayak gini tuh sama yang gede itu ada fungsi apa? Ada perbedaan nggak? Ada, tetap ada Om. Kalau mufflernya bentuknya perutnya lebih gede, iya kan, dan saringannya biasanya menyesuaikan dari inlet dari si pipa. Kalau muffler semakin gede, biasanya suara semakin halus. Itu gitu. Cuman kalau buat power biasanya banyak yang mekanik bilang, para tuner, kalau terlalu gede sedikit menahan.
Oh, malah nahan justru gede, bukan malah lepas? Tidak. Oh. Juga buat patokan tergantung inlet dari sistem saringan dalamnya Om. Oh, sistem saringan dalamnya juga Iya, ngaruh? pengaruh. Oke. Buat kapasitas berapa cc itu mobil. Nah, kalau yang muffler ini khusus untuk Brio aja apa buat Jazz beda lagi? Ini saya khusus buat Brio mesin L12. Oh, ini khusus untuk mesin L12. Betul. Berarti kalau L15 beda lagi ya? Sedikit berbeda, bentuk bisa sama. Oh, bentuk bisa sama tapi sedikit berbeda. Oh, itu udah rahasia dapur nih Mas Yoyo tuh. Ada apa perbedaannya ya kan? Yang pasti kalau kalian mau pasang knalpot, ini nggak cuma buat suara doang nih Mas Yoyo. Performance Betul. dijamin naik Iya. nih, ya kan? Nah, tadi kan gue bilang kan tadi standarnya sekitar 110-an. Salah gue. Ternyata standarnya itu kalau gue baca tadi dari Google itu sekitar 89 horsepower nih. Iya, hampir 90 HP. Hampir 90 HP lah Mas Yoyo. Nah, kalau yang udah kita ngobrol sama teman-teman nih Mas Yoyo, yang udah upgrade knalpot, terus pasang PG bag, itu HP-nya bisa jadi 120-an Mas Yoyo. Iya. Berarti kalau knalpot nih, ini yang memang hasil risetnya itu pasang knalpot di Mas Yoyo, terus pasang PG bag, dyno di Sigma. Ini Iya. kita ambil data dari situ. Dari Sigma. Itu HP-nya itu sekitar 120-an plus lah Mas Yoyo Iya. ya. 120-an ya ada yang 123 mungkin, ada yang 121 gitu. Kurang lebih lah 120-an. Berarti peningkatannya itu sekitar 30 horsepower Mas Yoyo. Iya. Cuma dari knalpot dan komputer doang. Sama Itu belajar unit di mana? Naikin HP bisa segitu. Ya kita belajar dulu sama para senior Gitu Om. ya, ada seniornya lagi ya? Ada lah, kita dulu pernah diajarin para senior, ya kita udah lama gitu kan diajarin para senior gitu Om. Oke, Iya. siap kalau gitu. Nah, Mas Yoyo, biasanya kalau bikin knalpot di sini cuma mobil Jepang doang, apa Eropa juga diterima? Diterima apa aja judulnya bikin knalpot. Diterima ya? Iya. Oke. Nah, kan sekarang tuh lagi zaman juga tuh ada yang bikin katanya Valvetronic apa segala macam itu apaan sih, bisa jelasin nggak? Itu kalau Valvetronic ya kalau posisi masangnya di tengah, terus kalau misalkan kepengin suara kenceng, Valvetronicnya dibuka. Oh. Cuman kalau kepengin suara yang biasa, ya Valvetronicnya ditutup. Oke, berarti di sini ada juga kalau kayak gitu-gitu? Kalau kita nggak jual, biasanya orang pada bawa Oh, sendiri. bawa kit minta pasangin ya? Betul. Oke, siap kalau gitu. Nah, jadi ini kita udah selesai masang ini, selanjutnya kita mau bikin bracket jok ya, Mas Yoyo ya? Boleh. Nah, Mas Yoyo, ini lokasinya di mana Mas Yoyo? Jati Asih, Bekasi. Jalan Raya Jati Asih nomor 10, Bekasi Selatan. Oh, Bekasi Selatan. Tuh, kalian buat teman-teman yang timur ataupun selatan juga gampang, tinggal ngejor doang. Iya. Dekat ya kan, lewat tol Jor keluar deket, nggak jauh dari kesini ya, Mas Yoyo Iya, ya? deket. Ya dari Gitu. Sumatera juga banyak yang merapat Om. Tuh, jauh banget. Gua ngomongin Jakarta Selatan, Sumatera. Sumatera Selatan. Ya udah kalau gitu Mas Yoyo. Nih, terima kasih nih Mas Yoyo modifikasinya. Jadi setelah dari sini nanti kita rencananya bawa ke Sigma buat dyno, mudah-mudahan hasilnya bakalan bagus nih. Oke, Siap. amin mudah-mudahan. Makasih banyak Mas Yoyo ya. Sama-sama Om. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Yoyo, kan udah jelas banget ya. Jadi yang namanya modifikasi knalpot itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi nggak bisa tuh kita ngeledek teman-teman, oh lo modifikasi knalpot doang. Ternyata knalpot ini punya peranan penting asal dibikin di tempat yang tepat. Tempat yang tepat dalam artian itu semua knalpotnya itu diukur secara sama supaya memang output horsepower yang diharapkan itu bisa maksimal. Seperti Mas Yoyo bilang tadi, kalau ditanya pipingnya pakai ukuran berapa, tergantung engineer-nya mintanya ukurannya berapa. Jadi nggak bisa semerta-merta beli knalpot yang udah jadi pasang berharap horsepower-nya naik, nggak bisa segitunya juga. Jadi memang perlu ada komunikasi dari pengrajin knalpotnya atau seperti Mas Yoyo tadi gitu kan dengan pihak bengkel gitu. Jadi bengkel itu mintanya biasanya oke, dia pengennya seperti ini nih, pipingnya ukurannya segini, downpipe-nya seperti ini, mufflernya seperti ini. Nah, itu semua harus ada dari saran dari engineer-nya supaya hasil dari knalpotnya bisa maksimal. Jadi bukan cuma tentang suara, yang pasti horsepower juga pasti bakalan naik kalau kalian bikin knalpot di tempat yang tepat. Oke, segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang suka silahkan like, komen, dan subscribe. Di video selanjutnya kita akan dyno Honda Brio ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.